Saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana seluk-beluk di belakang layar Webalok Parikesit membuka sebuah bisnis kemitraan, bagaimana sebelum kita mitrakan dan bagaimana proses kemitraannya, nanti kita jelaskan di video kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman TDA se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Parikesit. Saya berasal dari TDA Solo. Kebetulan saya punya sebuah usaha yang bernama Kue Balok Parikesit. Ya, Kue Balok Parikesit berdiri tahun 2018, jadi sudah genap 2 tahun. Per bulan ini jumlah mitra kita yang aktif sebanyak 140 mitra se-Indonesia. Yang paling jauh dari barat itu ada dari Aceh, kemudian yang paling timur itu ada dari Kupang di situ. Nah, berawal dari bisnis gerobakan kecil berukuran 2x3, alhamdulillah kita dipercaya untuk para mitra ingin bekerja sama dengan kita yang juga mau ikut membuka outlet Webalok Parikesit di kota-kota mereka. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana seluk-beluk di belakang layar Webalok Parikesit membuka sebuah bisnis kemitraan, bagaimana sebelum kita mitrakan dan bagaimana proses kemitraannya, nanti kita jelaskan di video kali ini. Yang pertama yang paling wajib adalah produk yang bagus. Ya, kita nggak mungkin menjual produk yang kita sendiri aja tidak suka untuk mengkonsumsinya. Maka wajib yaitu produk yang bagus. Selain produk yang bagus, yang ini juga nggak kalah penting adalah harus menguntungkan. Jadi ada beberapa kasus bisnis kemitraan di luar, usaha yang di pusat itu belum tentu profit atau menghasilkan, tapi sudah buru-buru untuk dimitrakan ke orang-orang yang lain. Nah, ini kalau di kami tidak seperti itu. Kami harus memastikan bahwa setiap kali kita bikin produk, maka produk atau bisnis ini harus menguntungkan, dan nantinya harapannya adalah ketika mitra ini bekerja sama dengan kita, mereka juga bisa menikmati keuntungan dari usaha Webalok Parikesit ini. Poin yang kedua adalah sistem training dan SOP. Ya, jadi harus dipastikan juga sistem training ini bisa diajarkan dengan baik kepada mitra. Kalau di Webalok Parikesit ada 2 macam training. Yang pertama yaitu training offline. Jadi mitra datang langsung ke kantor pusat Webalok Parikesit. Mereka training selama 2 hari. Mereka langsung terjun di lapangan untuk jadi karyawan trainee di situ selama 2 hari. Harapannya adalah mereka tahu bahwa apa aja kendala yang ada di lapangan, mulai dari prepare, operasional, sampai closing. Situ. Yang kemudian adalah SOP, standar operasional prosedur. Ini wajib sesimpel mungkin, tapi harus sedetail mungkin. Artinya, sesimpel mungkin ini adalah bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Dan tapi harus sedetail mungkin. Sedetail mungkin itu seperti apa? Contohnya, jika sebuah SOP memasak atau menggoreng ayam crispy, maka suhu minyak itu harus kita ukur. Suhu efektif untuk goreng ayam crispy itu berapa derajat Celcius. Nah, itu harus ada. Nah, harus sedetail itu. Sehingga apa? Ketika SOP ini kita ajarkan kepada orang atau calon karyawan atau calon mitra yang belum pernah membuka usaha khusus yaitu usaha kuliner, maka mereka bisa. Bagaimana cara ukurnya? Adalah SOP kita yang sudah kita bikin, kita cobakan kepada orang lain.
di luar karyawan kita. Misal, mungkin ada adik kita yang tidak pernah terlibat di bisnis kita coba untuk kita minta untuk baca SOP tersebut, kemudian melakukan. Kalau dia bisa, berarti oke, SOP itu bisa jangka bagus. Tapi ini baru satu. Cobakan ke paling nggak 10 orang, kira-kira bisa nggak? Nah, kalau itu bisa, kemudian margin error-nya sudah sangat kecil, maka boleh SOP itu kemudian dipakai. Nah, apakah kemudian SOP itu harus sempurna di awal? Tidak juga. Kalau kita nunggu sempurna di awal, kita kelamaan. Ya, pengembangan bisnisnya terlalu lama. Jadi, SOP tetap pasti ada kelemahannya, tapi kita harus perbaiki terus-menerus setiap saat. Nah, harapannya nanti ketemu SOP yang fix, yang valid, sehingga masalah produk, service, branding itu bisa satu bahasa, satu komunikasi, satu quality di situ. Poin yang nomor 3 yaitu support system. Jadi teman-teman ketika ingin membuka sebuah bisnis kemitraan, maka pastikan teman-teman peduli terhadap mitra. Jadi mitra ini adalah partner kita harus jaga baik-baik. Nah, kita harus siapkan support system untuk para mitra. Apa itu support system? Macam-macam. Kalau di kita, di Kue Balok Parikesit, support system kita, satu adalah sosial media. Sosial media ini bisa berupa strategi, bisa berupa konten, bisa berupa desain. Jadi, mitra, kalau seumpama mereka ingin membuat promo tersendiri di luar promo yang dari pusat, maka mereka boleh untuk minta didesainkan kepada pusat. Karena saya yakin, mitra-mitra di luar sana itu tidak bisa atau jarang sekali yang bisa menguasai tentang masalah desain, masalah branding, masalah komunikasi. Nah, agar komunikasi kita menjadi satu, artinya seragam, maka kita pusatkan di pusat bahwa mitra boleh minta tolong kepada pusat, dan itu adalah bentuk support system kita. Yang kedua, support system yang lain adalah promosi. Selain sosial media kita support, tapi kita juga support juga untuk paid promote di tiap-tiap mitra. Ya, kita tidak bisa semuanya, tapi bagi mitra-mitra yang kita anggap bagus, maka kita sering bantu mereka untuk mendatangkan para influencer makanan untuk paid promote atau mempromosikan usaha atau outlet Kue Balok Parikesit milik mitra tersebut. Contoh, misalnya di Jakarta, kita pernah mengundang Magdalena, kemudian pernah juga mengundang Farida Nurhan, dan beberapa influencer makanan lokal-lokal lainnya di berbagai daerah. Kita juga sering bekerja sama dengan mereka. Seperti itu. Jadi harus disiapkan juga support system agar mitra ini merasa, oh iya, saya dianggap sebagai bagian dari perusahaan atau usaha Kue Balok Parikesit. Poin nomor 4, yaitu pastikan ketika akan bekerja sama, maka siapkan hal-hal administratifnya. Contoh misalnya adalah proposal perjanjian, proposal usahanya, ya, penawaran kemitraan, misalnya Kue Balok Parikesit. Ini harus disiapkan dulu. Kalau teman-teman ingin lihat, bisa dilihat di www.kuebalokparikesit.com, bisa dilihat di sana. Contohnya kurang lebih seperti itu. Kemudian disiapkan juga yaitu masalah surat perjanjian. Nah, nanti apa saja yang diatur di surat perjanjian? Nah, biasanya banyak teman-teman yang bingung, Mas, kira-kira apa aja yang dibahas di situ? Apa aja yang diatur di situ? Dalam surat perjanjian, kita bahas yang pertama adalah tentu pihak-pihak yang bekerja sama, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Kali ini mafhum ya, artinya teman-teman saya yakin sering sekali menuliskan ini dalam surat perjanjian kerjasama ataupun surat sewa, jual beli, utang piutang, yaitu pihak pertama, pihak kedua. Atau mungkin kalau ada pihak yang lain bisa ditambahkan di situ. Yang kemudian diatur juga untuk masalah lamanya masa perjanjian. Nah, kalau di kita atur selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kemudian setelah itu boleh mitra mau perpanjang lagi ataupun stop di situ juga kita tidak masalah juga. Kemudian
Yang perlu diatur juga dalam surat perjanjian adalah masalah jarak. Ya, jarak antar mitra ini sangat krusial, sangat sensitif. Artinya, kalau ada mitra lama, kemudian datanglah mitra baru di kota yang sama, maka ini perlu kita atur jaraknya. Kita pernah ada kejadian, ada kelolosan, artinya dari kita minimal jarak adalah 4 km. Ya, tetapi karena suatu hal kita kurang teliti, ternyata jaraknya kurang dari 4 km. Nah, ini kalau sudah kejadian, sudah sampai terlanjur buka, lah itu masalahnya jadi rumit. Nah, ini pastikan dulu di cross-check, di Google Maps. Nah, teman-teman bisa pakainya gini, apakah mau diatur radius pakai jari-jari, atau mau pakai memang jarak yang diukur dari Google Maps. Kalau kita pakainya jarak yang kita ukur dari Google Maps. Cuman kelemahannya, kalau kita pakai jarak yang diukur dengan Google Maps, maka tidak bisa ditarik garis lurus. Artinya, kalau kita mau dari outlet satu ke outlet lain, jalannya berbelok-belok. Nah, itu kalau diukur misalnya 6 km, tapi kalau ditarik garis lurus, itu menjadi hanya 4 km. Nah, kita pakai yang jarak melalui Google Maps. Dan itu kita sampaikan kepada mitra. Nah, perlu diperhatikan juga di beberapa tempat, itu kadang ada buka tutup jalan. Nah, ini juga dicek juga. Kadang pagi jalan itu ditutup sehingga harus muter. Jadi kalau dicek di Google Maps, itu jaraknya jadi jauh. Tapi ketika jalan ini dibuka, ternyata jaraknya jadi lebih dekat lagi. Nah, itu perlu dicek juga. Jadi harus ngecek seperti itu. Kemudian perlu dicek juga yaitu jarak bolak-balik, ya, dari titik A ke titik B dan sebaliknya dari titik B ke titik A. Kadang ini beda karena rute yang dipilihkan juga beda. Nah, ini perlu ditekankan agar tidak terjadi kejadian seperti yang kami pernah alami, yaitu mitra sudah terlanjur buka, sudah terlanjur invest untuk tempat, renovasi, peralatan, ternyata terkendala masalah jarak, akhirnya kita harus mediasi, dan kita juga harus keluar biaya untuk kompensasi. Seperti itu. Kemudian diatur juga, yaitu masalah bahan baku, bahan inti untuk mitra. Ini wajib, harus ada. Kalau tidak ada, namanya BO, Business Opportunity, artinya tidak ada keterikatan, jadi sudah lepas. Tapi kalau kita ingin berkesinambungan, maka pusat atau teman-teman sebagai pemilik bisnis wajib menyiapkan beberapa bahan baku utama yang ini nanti mitra harus beli di pusat. Nah, ini terserah teman-teman, saya tidak tahu teman-teman bisnisnya apa aja, tapi yang jelas harus ada bumbu bahan inti yang itu harus dibeli ke pusat, tidak bisa dibeli di tempat yang lain. Ini wajib, ya, demi kesinambungan antara mitra dengan pusat ataupun juga operasional pusat untuk support kepada mitra. Ini wajib di situ. Kemudian juga pastikan ada one prestasi ketika ini. Jadi di kue balok Parikesit kita berani menjamin kalau seumpama pusat tidak bisa provide atau menyediakan bahan baku kepada mitra, maka kita siap ganti senilai rata-rata omset mitra per hari tersebut. Ya, jadi kalau mitra misalnya pesan order bahan baku ke pusat, kemudian kita lupa untuk ngirim karena kesalahan kami atau pusat, maka kita siap memberikan kompensasi sebesar omset rata-rata per hari karena dia atau mitra tidak bisa jualan selama beberapa hari. Kalau 1 hari ya kita siap ganti selama 1 hari, kalau 2 hari ya 2 hari dan seterusnya. Artinya ini bentuk komitmen kita kepada mitra bahwa kita nggak hanya main aman aja atau kita nggak hanya cari untung aja. Kita sama-sama kalau mitra merasa dirugikan, kita siap untuk ngasih kompensasi, memberikan kompensasi kepada mitra biar kepercayaan ini bisa kita jaga terus-menerus. Seperti itu. Berikutnya, exit option. Ini adalah hal-hal yang diatur ketika perjanjian atau kerjasama ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Contoh misalnya, ternyata ada mitra yang iseng bikin kreasi varian sendiri. Nah, ini kita atur itu tidak boleh.
Nah, itu harus diatur di situ. Apakah hanya berupa teguran atau mungkin ada SP1 misalnya kalau sistem karyawan, atau langsung kita cut. Nah, itu harus dijelaskan di situ agar mitra pun juga aware bahwa oh, kalau saya tidak melakukan seperti ini, maka saya kena sanksi dari pusat seperti ini. Kalau saya melakukan hal-hal seperti ini, saya juga dapat seperti ini. Nah, ini harus dibahas di situ, diterangkan dengan jelas di situ, agar ketika nanti terjadi kendala di perjalanan ketika bermitra, maka ini sudah diatur, sehingga tidak perlu terlalu banyak pusing. Gitu. Baik, kapan sebuah usaha ini patut untuk dimitrakan? Ya, kalau berdasarkan hukum atau peraturan regulasi pemerintah, maka minimal 5 tahun. Tapi dengan era perkembangan yang cepat sekali seperti era sekarang ini, era disruptif sekarang ini, maka kita tidak mungkin harus menunggu 5 tahun baru kita mitrakan. Bisa jadi momentumnya sudah kelewat, karena kita tahu sendiri sekarang ini momentum bisnis kuliner ini kan cepat sekali. Nah, jadi ketika ditanya kapan saatnya sebuah usaha ini boleh untuk dimitrakan, jika poin-poin di awal tadi yang kita jelaskan sudah dilakukan. Yang pertama, produknya sudah oke, sudah bagus. Yang kedua, dari pusat sudah menguntungkan. Yang ketiga, punya SOP yang sudah jelas. Yang keempat, support system yang sudah ada yang bisa diberikan kepada mitra. Yang keempat, punya bahan baku, punya premix yang bisa dijual kepada mitra. Nah, jika ini sudah siap, maka silahkan segera dimitrakan, tidak masalah. Memang nantinya akan sedikit menakutkan ya ketika ada mitra pertama, nanti untung nggak ya mitranya kayak gitu. Tapi dicoba dulu aja sambil diperbaiki, artinya dievaluasi. Kalau nanti di tengah perjalanan ketika ada mitra yang bekerja sama kita di awal-awal terkendala apa saja, nah itu segera diperbaiki. Dulu di kue balok parikesit terkendala di bagian pengiriman, artinya kita belum pintar untuk mengatur masalah jadwal pengiriman, packing, dan lain sebagainya. Nah, ini kita segera perbaiki. Ya, itu tadi yang bisa kita sampaikan sedikit tentang bagaimana cara berbisnis kemitraan usaha kuliner. Bagi teman-teman yang ingin mengaplikasikannya, semoga apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Sukses selalu bersemangat. Saya Parikesit dari TDA Solo Raya. Salam kolaborasi untuk negeri. Terima kasih.